Dari Cilandak Town Square Jakarta, Mula Indonesia. Inilah dia Mantra, misteri di sekitar kita bersama Reza Rahasya. Ya, selamat datang kembali Sobat Mula di Mantra, misteri di sekitar kita. Ya, tetap bersama Reza Rahasya dan kali ini seperti yang Sobat Mula sudah saksikan, di sini kembali kita dihadirkan, kehadiran seorang partisipan aja ya. Karena kalau narasumber kayaknya cocok nggak narasumber? Kayaknya kesan sekelas profesor gitu kan ya, atau inspiraso, inspiraso. Jadi ini ada partisipan kita, boleh disebut nama asli atau boleh nama samaran? Sebut saja Bunga ya. Oh salah. Waduh, ini nama bentar. Ya, awalnya saya coba-coba. Ya, awalnya saya dulu ditawarkan sama paman saya kerja di kafe. Gajinya 5 juta. Saya kecewa, padahal kan dikasihnya 10 juta gitu. Oke, Mbak Bunga. Oke, silakan. Ini ada Mbak Bunga di sini yang berkesempatan atau juga meluangkan waktunya untuk hadir di kantor Mula Indonesia di Citos ya, Cilandak Town Square. Seperti yang sudah pernah kita buat atau syuting-syuting sebelumnya, mungkin Mbak Bunga juga lihat. Pernah nonton nggak? Apa tuh? Mantra. Pernah. Pernah ya. Jadi udah kebayang dong Mantra itu seperti apa. Jadi konsepnya kayak curhat, ngobrol aja. Gitu. Kalau memang saya seumuran ya panggil bro juga nggak apa-apa. Kalau misal di atas panggil abang, kakak, bebas, senyamannya aja. Oke. Gitu. Jadi tema dari Mantra ini berbeda dan fleksibel sesuai dengan narasumber atau partisipan yang hadir. Dan kali ini Mbak Bunga. Nah, kita belum tahu nih apa yang akan dibawa Mbak Bunga untuk pembahasan Sobat Mula di Mantra kali ini. Kira-kira apa nih yang mengganggu pikiranmu, yang membuat gundah hatimu, Mbak Bunga? Apa ya? Yang jadi satu pertanyaan sampai saat ini tentang jodoh sih. Jodoh. Jadi curhat tuh jadinya. Iya, memang curhat ini. Aku pengen tanya aja gitu, apakah nantinya setelah aku nggak ada, apakah aku bisa ketemu sama almarhum suami aku? Oke. Itu sih. Setelah Mbak Bunga gak ada. Iya, setelah aku meninggal gitu. Oke, memang sekarang Mbak Bunga ada. Yang fana ini. Yang fana yang penuh dengan ujian dan cobaan. Itu dia. Kenistaan. Waduh, sepertinya pengen cepat-cepat kan meninggalkan dunia ini. Kadang sih, salah. Kadang, nggak apa-apa. Itu sebuah kewajaran ketika manusia mengalami sebuah ujian, cobaan atau terpaan hidup yang dia tidak bisa menerima dengan akal sehatnya, yang semakin melemahkan jiwanya, maka manusia itu akan memutuskan untuk udah gue mengakhiri hidup saja deh. Apalagi sebelumnya ada pasangan yang sangat kita sayangi, kita cintai, dan dia sangat benar-benar menghormati kita, memposisikan kita seperti ratu di dunianya. Ketika dia meninggalkan kita, maka kita akan bawa aku. Jemput aku bersamamu, tolong jangan tinggalkan aku. Jadi gitu kan, seperti itu normal, wajar. Apalagi ini tanpa mendiskreditkan atau memvonis wanita seperti itu semuanya. Tidak, tapi wanita itu adalah makhluk halus perasaannya, lembut juga pikirannya, asal tidak dipengaruhi hawa nafsu. Gitu ya. Nah, itu wajar ketika Mbak Bunga ini berpikiran untuk saya mengakhiri hidup aja deh, atau kapan sih gue bisa ketemu gitu kan. Itu sebuah kewajaran, tapi yang tidak wajar adalah ketika kita larut ke dalam sebuah kesedihan dan kehilangan yang berkepanjangan. Itu tidak wajar. Kenapa? Karena ketika kita larut dalam kesedihan, ya, kita terus terkurung dalam kita misalnya kehilangan, maka sejatinya itu tanpa kita sadar tidak bersyukur kepada Tuhan. Tanpa kita sadar. Ya, tapi itu versi saya loh ya. Kalau saya salah bisa Mbak Bunga bantah. Enggak loh Mas. Jadi saya nggak apa-apa, bebas. Ini kan curhat gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya, bentuk syukur itu adalah menerima segala sesuatu keadaan yang terjadi pada kita, baik itu buruk, indah, sakit ataupun bahagia. Pada semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita dipindahkan atau dipisahkan dengan seseorang yang sangat kita sayangi. Ingat kalau kata Sayyidina Ali bilang bahwa engkau boleh mencintai siapapun, tapi harus ingat engkau nanti akan ditinggalkan.
ya gitu. Terus ada juga banyak yang menyampaikan bahwa cinta yang sejati itu bukanlah cinta yang selalu memiliki raga, bukan selalu cinta yang menguasai pikiran dan jiwa seseorang yang kita damba, tetapi ketika kita jauh terpisah saling mendoakan dan juga tetap beriman kepada Tuhan semesta alam. Jadi kalaupun terpisah sekarang beda alam, beliau mungkin ada di swarga loka, ada di kahyangan, ataupun mungkin dia sebenarnya tidak pernah jauh dari Mbak Bunga. Karena sejatinya sepasang kekasih yang sudah berjodoh, yang satu sama lain seiring sejalan, saling paham dan mengerti, itu bukanlah orang dengan satu ruh. Maaf, bukan orang dengan dua ruh, tapi satu ruh dalam dua raga. Itulah kenapa disebut belahan jiwa. Oh gitu. Gitu. Nah, itu jodoh yang sejati itu adalah ketika kita paham tanpa berkata, kita mengerti tanpa mendapatkan penjelasan kata. Jadi kalau Mbak bertanya kapan saya bisa kalau saya sudah meninggal, bisa nggak saya bertemu dengan almarhum suami saya? Bisa, jika Allah memisahkan. Segala sesuatu nggak mungkin. Kalau saya bilang bisa, yuk nanti kita ketemu lah, gitu kan. Siapa engkau, gitu kan. Tapi sekali lagi, sebenarnya setiap manusia itu punya mesin waktu di dalam dirinya sendiri. Yang tersimpel adalah mesin waktunya adalah pikiran dia, di mana pikiran kita di situ ada kenangan-kenangan yang tersimpan. Ketika Mbak memejamkan mata baik ataupun terjaga melek, itu akan terbayang kenangan-kenangan indah dengannya, kenangan manis dengannya, bahkan kenangan buruk bersamanya jadi manis ketika dia tidak ada. Iya betul. Betul kan? Pasti. Begitu. Itu jadi apa ya? Jadi kenangan yang emang nggak kenangan yang emang apa ya? Yang selalu diingat gitu, walaupun itu tuh buruk tapi kayak yang dikangenin gitu. Ya. Begitulah, karena kalau kata lagunya Pak Haji Roma, kalau sudah tiada baru terasa hoba. Ambil agak santai. Soalnya kalau serius nih Mbak Irma nanti berlinang air matanya sobat. Iya betul. Nanti saya nangis gimana? Tenang ya, kalau nangis tenang aja. Banyak tisu di sini. Menangislah dalam lantunan doa, menangislah dalam sujud ibadahmu kepada Tuhan, apalagi pas lagi tahajud. Wah, cakep tuh. Betul. Gitu, jadi itu wajar. Dan jangan pernah kita merasa ketika kita ditinggalkan itu adalah ditinggalkan sebenar-benarnya. Memang sulit, memang berat ketika seorang wanita ataupun laki-laki ditinggal meninggal. Lebih mudah, walaupun sulit juga ya, lebih mudah kita ditinggal karena perselingkuhan, kita ditinggal karena perceraian, ataupun kita didesak keadaan untuk meninggalkan orang yang kita sayangi. Itu sulit, tapi akan lebih mudah ketimbang ditinggalkan meninggal. Iya pasti. Kalau Sulit. diselingkuhin itu ya masih bisa ketemu orangnya, ya kan? Tapi kalau ditinggalin meninggal ya kan nggak bisa lagi ketemu wujudnya ya kan. Betul. Itu sih. Iya, selain kita datang ke pusaranya, ya kan? Iya. Gitu. Tapi kan kita hanya melihat, kalau mata zahir ini melihat ya pusaranya aja, tanah gundukan dengan batu nisan atau padung kalau di Sunda tuh. Kayunya gitu. Tapi itulah raga. Raga itu terbatas. Tapi batin kita tanpa batas. Jadi kita bisa menemui siapapun, bisa berkomunikasi dengan siapapun atas izin Allah dengan batin kita. Kalau raga tidak bisa. Batin yang bisa. Ya, jadi yang terpenting sebenarnya bukan membersihkan raga, tapi membersihkan batin. Wilayah batin, wilayah rasa. Gitu. Ketika rasa kita sudah benar-benar mengerti apa sejatinya rasa, dan batin kita sudah terbuka dan tercuci, maka kalau di Islam itu disebut ada namanya mukasafah, di mana tabir-tabir terbuka semua. Gitu. Kalau orang-orang zaman dulu tuh kayak para sufi ya, itu ada yang disebut namanya tuh, kalau istilah yang sekarang terbuka mata batin gitu. Oh iya. Gitu. Tapi banyak dari sempit makna ketika bicara terbuka mata batin, karena umumnya sobat mula juga mungkin tahu bahwa kalau bicara buka mata batin, oh bisa lihat hantu ya, oh bisa lihat pocong ya, enggak itu doang gitu. Batin itu adalah wilayahnya bagaimana kita membuka, kalau ibaratnya ruangan tuh gordennya dibuka nih, gordennya gitu. Kalau Jadi ibarat kayak ada sekat gitu. sekat, pintunya buka
baru kita bisa masuk. Gerbangnya buka. Gitu. Itu yang disebut tabir-tabir tuh. Gitu. Nah, ketika batin kita sudah tercuci dan sudah mukasafah, membuka, maka kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Atas izin Allah tapi tentunya ya. Oh. Gitu. Tapi itu dalam keadaan sadar atau enggak? Iya, dalam keadaan sadar. Hanya memang perlu latihan, perlu meditasi. Karena ketika kita melakukan itu tanpa bimbingan, tanpa arahan dan tanpa latihan, kita bisa jadi malah bukan masuk ke dalam ranah batin, tapi halusinasi. Oh, jadi halu gitu. Halu jadinya. Bahaya tuh, karena di otak kita tuh, gelombang otak tuh sangat kuat sekali. Dan para jin-jin yang memang negatif, makhluk-makhluk negatif, energi yang kuat negatif, itu akan menggiring kita, menarik gelombang otak kita untuk menjadi ke halusinasi. Dan halusinasi itu paling mudah, paling gampang. Begitu. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana halusinasi, yang mana imajinasi, yang mana penglihatan. Gitu. Nah, kalau tadi Mbak Irma, maaf, kalau Mbak Bunga tadi bertanya soal bisa atau enggak, mungkin bisa diupayakan. Tapi kalau misalnya kitanya nggak yakin, nggak bisa. Itu yang utama, keyakinan, believable. Karena segala sesuatu berdasar pada keyakinan atau iman. Iman itu bukan sekedar percaya, tapi yakin. Nah, gimana bisa yakin? Gitu. Nah, kita sendiri keyakinan yang paling utama, yang paling besar adalah yang Maha Kuasa pastinya. Dan menyadari bahwa setiap siapapun, baik itu pembimbing, pengarah, pengajar, itu hanya perantara. Jangan terjebak kepada perantaranya. Karena sejatinya manusia dengan Tuhan tanpa perantara. Nggak ada perantaranya, langsung gitu. Cuman karena keraguan, rasa takut, ketidakpercayaan, akhirnya susah connect-nya gitu. Itu kalau wilayah ranah yang tadi yang Mbak sendiri pertanyakan, bisa nggak sih bertemu dengan suami saya yang udah meninggal, bisa nggak sih, lalalala. Bisa diupayakan. Kalau saya sebagai manusia yang juga diberikan sedikit titipan saja pengertian atau pemahaman hal itu, bisa diusahakan. Tapi tentunya hal itu butuh proses dan tentunya tidak bisa di on airin ya. Iya betul. Jangan. Gitu, tapi gini Mak, saya sama sekali tidak pernah dan tidak akan berhak untuk memvonis Mbak Bunga atau mbak-mbak siapa yang lainnya, ya. Karena banyak, saya yakin di Sobat Mula yang menyaksikan ini banyak sekali yang bukan hanya Mbak Bunga yang merasakan. Saya yakin saya juga ada banyak. Cuman kenapa tadi di awal saya bilang wajar? Karena itu adalah ranah manusiawi. Nah, kewajaran itu bisa kita bedah agar tetap berada pada kewajaran, tidak masuk ke dalam ranah terjebak permainan perasaan ataupun permainan pikiran. Kalau diperkenankan, boleh saya mengetahui apa sejatinya aslinya yang membuat Mbak ingin bertemu kembali dengan suami yang sudah meninggal? Apa yang ingin disampaikan, dikomunikasikan, atau apapun yang membuat Mbak ingin bertemu kembali? Apa ya? Aduh, nanti kalau bercucuran air mata gimana nih? Gak apa-apa. Banyak orang mengira bahwa ketika bercucuran air mata itu tanda kelemahan. Ah, cengeng lu. Enggak, percayalah. Air mata adalah bukti tanda kita masih manusia yang memiliki rasa. Air mata bukan tanda kelemahan. Air mata justru tanda kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk menerima berkah Tuhan. Robot tidak bisa menangis, Mbak. Bahkan pohon pun menangis. Lalu kenapa manusia menolak untuk menangis ketika rasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita hadir begitu kuat? Bisa jadi tangisan yang keluar dari kita itu menggugurkan dosa kita. Amin. Atau justru mengkonektivitaskan perasaan yang Mbak ingin sampaikan kepada almarhumah suami. Jadi menangislah. Tidak ada salahnya. Ketika menangis membuat lega perasaan. Iya sih, pasti lega. Pasti. Apa yang membuat Mbak
sampai ingin memutuskan saya ingin bertemu lagi dengan suami saya ingin berbicara padahal dia sudah meninggal? Apa ya, karena almarhum suami aku tuh sakitnya nggak lama dan cuma seminggu, dan di situ tuh pengen banget tahu gitu perasaannya dia, terus perasaan aku juga. Ini sih pengen banget, ya pasti kangen, aku pengen banget dipeluk, terus pengen curhat tentang anak-anak juga. Terus aku juga kadang ngerasa kayak apa ya, kayak masih kosong gitu, walaupun bisa ketawa di sana sini gitu, tempat kerja aku bisa ketawa, bisa have fun sama temen-temen, tapi di saat lagi sendiri itu pasti tuh ngerasainnya ya kosong aja. Dan sampai yang kayaknya dengan gua ngikut ibaratnya ikut laki gue gitu kan ya, mungkin itu bisa menyelesaikan dan gue akan ketemu gitu kan. Cuman itu balik lagi, aduh kayaknya aku buang tuh pikiran yang kayak gitu. Satu, aku ingat anak-anak aku gitu ya, cuman itu aja, karena sakitnya almarhum suami aku tuh gak lama, cuma seminggu. Itu sih yang bikin aku penasaran. Kayaknya ada sesuatu yang pengen dia sampaikan dan aku juga pengen sampaikan, dan sampai sekarang aku nggak tahu gitu. Cuman ya aku selalu berdoa, semoga mudah-mudahan semoga almarhum suami aku tenang, dan aku yakin dia udah bahagia di sana gitu. Dan katanya juga kan kalau kita terlalu sedih terus larut dalam kesedihan, dia juga di sana sedih ya. Itu bener atau enggak sih? Yang saya ketahui, pengalaman saya itu betul sekali. Ketika seseorang sudah takdirnya meninggal, artinya berpindah dimensi, alam fana ke alam keheningan sana, dan ada keluarga-keluarga yang belum mengikhlaskan, itu akan memberatkan dia juga untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Gitu. Tapi kalau misalnya aku selalu sedih nangisin dia, gimana? Tangisnya aku tuh nangis yang karena kangen gitu, kayak yang ya nama manusia pasti kan kita bilang ikhlas, tapi kan itu cuma di mulut. Kadang di hati aku suka yang ya belum bisa menerima gitu. Ya masih, maksudnya ya lu nggak boleh kayak gitu, lo harus ikhlas, kasihan dia di sana bla 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 gitu. Iya sih, tapi gimana, nggak bisa juga, nggak bisa bohongin perasaan. Betul, kan gitu. Itu proses. Iya gitu. Jadi katanya kalau lu tangisin terus, kasihan nanti dia di sananya begini gitu kan. Ya wallahu alam sih gitu. Tapi aku berharapnya mudah-mudahan dia tenang dan bahagia di sana. Gitu. Itu sih. Ada beberapa tangisan-tangisan yang bisa menyiksa orang-orang yang sudah meninggal. Ada juga tangisan-tangisan yang membuat dia itu bersyukur. Jadi tidak semua tangisan orang yang sudah ditinggalkan meninggal terhadap orang yang meninggal itu memberatkan dia, enggak semua. Tangisan-tangisan yang tidak rela meratapi penyesalan itu memberatkan. Tapi rasa rindu, kangen itu tidak memberatkan. Dan apalagi kalau mengingat Mbak juga belum lama ditinggal sama suami ya. Belum ada tahunan kan? Belum, masih hitungan bulan lah. Mohon maaf sebelumnya Mbak, boleh saya tahu almarhum meninggalnya sakit apa? Almarhum suami aku sakit jantung. Sakit jantung. Mbak sempat merawat dan lain sebagainya sampai akhir di ujung usianya? Alhamdulillah aku sempat ngerawat, tapi itu cuma hitungan sehari. Dan yang nggak bisa aku lupain tuh di saat dia cuma bilang sabar ya mau ngurusin ayah, terus nggak bisa ngomong apa-apa dari guanya, dan gue cuma bisa dia senyum dan gue senyum. Itu yang terakhir, itu yang bikin gue sakit dan kangen gitu, karena setelah itu udah nggak ketemu lagi, karena dia masuk ke ruangan isolasi kan, karena sebelumnya dia probable COVID juga gitu. Tapi pas minggu depannya aku bisa nemuin, dan alhamdulillah aku
merasa puasnya di situ, aku bisa membimbing dia di saat sakaratul mautnya gitu. Alhamdulillah sih situ gitu. Cuman kayak masih ada apa ya, kayak belum puas aja Iya, gitu. ganjelan ya. Karena tidak merawat sepenuhnya dalam Iya, artian. itu dan apa ya, maksudnya ada nggak sih dari dia tuh berpikir kok lo nggak nemenin gue dari hari pertama sampai akhir gitu. Itu yang aku takutin, kayaknya yang aku takutin tuh aku nggak bisa jadi istri yang baik buat dia gitu. Itu sih yang paling aku takutin gitu. Yes, aku berusaha sebisa aku untuk ngerawat sampai menjalankan setelah dia meninggal prosesi-prosesi selanjutnya gitu kan, dan sampai terakhir aku juga harus kuat ngedampingin menemani dia sampai tempat terakhir. Sampai mandiin juga gitu. Itu sih yang paling aku nggak bisa lupain, dan sebenarnya sih yang bikin aku kuat balik lagi anak-anak aku. Itu cuman yang aku nggak tahu, hampir setiap malam pertama sampai 40 hari deh aku selalu diimpiin terus gitu. Diimpiinnya itu pasti kan katanya kalau diimpiin orang meninggal tuh dia nggak ngomong gitu ya, cuman ngeliat gitu. Yang nggak pernah ada percakapan sih, cuman ngeliat aja gitu. Dan kadang kalau satu malam memang lagi kangen banget, aku abis sholat gitu terus sampai ya Allah aku pengen ketemu dia di dalam mimpi, terus aku pengen dipeluk gitu loh. Itu gitu dan kan. ketemu. Iya, tapi kan ketemu tapi nggak bisa, gimana ya, kayak nggak bisa nyentuh aja gitu. Betul. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa raga itu terbatas, batin tidak terbatas. Maka Allah mengabulkan doanya Mbak mempertemukan di alam mimpi. Karena kalau sejatinya bertemu dengan alam nyata seperti ini terbatas, karena dia sudah tidak meraga lagi. Kalaupun mungkin ada kemungkinan, ya mungkin 1:10 kemungkinannya itu kembali kepada kehendak yang Maha Kuasa. Bisa enggak misalnya menyentuh dalam rangka nyata seperti ini? Bisa dan tidaknya tergantung balik lagi kepada kehendak yang Maha Kuasa. Tapi bersyukurlah ketika kita dipertemukan di dalam mimpi. Karena banyak sekali Mbak, banyak istri-istri, suami-suami, siapapun itu yang ditinggalkan meninggal oleh ayah, suami, istri, anak. Allah tidak mengizinkan bertemu bahkan di mimpi sekalipun. Banyak yang kayak gitu. Jadi bersyukurlah ketika Mbak ingin, kangen, berdoa, dikabulkan oleh Allah. Ini ada satu pertanda buat Mbak. Ketakutan Mbak itu adalah sebuah bukti bakti kepada suami. Mbak takut tidak bisa menjadi istri yang baik, tidak bisa melayani dengan sempurna. Ketakutan itu Allah jawab dengan doa Mbak dikabul. Suami Mbak datang ke alam mimpi. Seperti itu. Dan suami juga berkata menjelang beberapa ajalnya, sabar. Sabar itu bukan berarti kita menyabarkan diri, menerima keadaan terpaksa, bukan. Sabar itu proses berkepanjangan, dilakukan terus-menerus dengan segala macam perubahan sikap, perubahan pikiran, perubahan perasaan. Kalau seandainya Mbak diizinkan oleh Allah bertemu dalam nyata, bisa menyentuh, bisa berkomunikasi, atau bahkan mungkin bisa mendengar suaranya langsung, apa kata pertama atau kalimat apa yang Mbak akan sampaikan kepada suami? Aku cuma bilang Gak apa-apa, tangisan bukan tanda kita lemah, keluarkan aja. Aku cuma mau bilang sih, Mas sama anak-anak baik-baik aja, dan apa ya pokoknya kita bertiga selalu ada, ayah selalu ada di hati.
aku dan anak-anak. Itu aja sih yang aku pengen kasih tahu sama suami aku, karena aku tahu di saat dia lagi sakit yang pertama kali yang dia tanyakan adalah anak itu gitu. Jadi aku pengen dia juga tenang, dan ya mudah-mudahan dia juga, katanya kan bisa juga ya orang meninggal tuh bisa melihat kita ya, Iya, tapi kita nggak bisa ngeliat dia. betul. Gitu. Jadi kalau misalnya aku sama anak-anak aku bahagia dan senang, dia juga pasti merasakannya. Betul. Tapi kalau ada juga nih pertanyaan, ada yang bilang kalau dia mimpiin orang meninggal tuh tandanya ada yang, berarti dia, lu nggak pernah kirim doa. Itu benar nggak sih yang kayak gitu? Tergantung mimpinya. Karena ketika mimpi meninggal ditemui orang meninggal, jika hanya rangkuman yang disampaikan, maka artinya akan general. Tapi jika seseorang yang bermimpi hafal detail, lengkap seperti kita nonton film ceritanya, maka artinya akan berbeda. Karena mimpi itu diartikan berdasarkan simbol-simbol yang ada, yang terdapat di mimpi. Seperti misalnya kalau saya mimpi dipatuk ular, apa ya artinya? Nah, kalau itu general. Ada yang bilang artinya itu akan ketemu jodoh. Ada juga itu yang justru itu akan dijaili sama iblis. Nah, tapi kalau mimpinya detail jelas, contoh misalnya saya mimpi dipatuk ular. Nah, jadi waktu itu saya ceritanya saya lagi berangkat kerja, naik motor di jalan, saya berhenti tiba-tiba karena ada ular yang menghalangi saya. Saya sudah hindari, dia ngejar gitu. Yang detail tuh. Sampai akhirnya dia matuk saya. Tapi ketika saya dipatuk saya tidak apa-apa dan lain sebagainya. Itu sedetail itu. Motor, jalan, dicegat, ularnya warna apa, kita naik kendaraan apa, mau kemana, itu simbol dirangkai. Jadilah arti yang spesifik untuk orang yang bermimpi. Jadi orang yang bermimpi artinya nggak akan sama si A dengan si B. Gitu. Jadi kalau Mbak misalnya bermimpi, ada yang bilang, oh kalau sampai orang meninggal berarti nggak pernah nih lu ngirim Al-Fatihah. Kok mau vonis gitu, orang yang tahu gua tiap hari gua ngirim Al-Fatihah gitu kan misalnya. Nah, makanya mimpi itu kalau masih hafal detail lengkap semuanya, itu ada artinya. Masih ingat nggak apa mimpinya yang datang suami? Dia kok ada dia gitu, ada meninggal ya. Terus yang di kuburan tuh siapa yang jadi tuh gue mimpinya mimpi sadar. Karena sesungguhnya memang benar pengalaman saya, orang yang sudah meninggal tuh sampai 40 hari itu masih berada dengan keluarganya. Itu maksudnya bentuknya apa? Didatangi kah atau? Datang.